Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru, refleksi pengalaman belajar, dan desain inovasi pembelajaran selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang kedua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Marisa Lisma, dengan nomor induk 2422504020, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang kedua dengan program studi Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Yos Wahyu Harinta MSI dan dosen penguji Ibu Insinyur Catur Budi Handayani MP. Pada pemaparan seminar PPG kali ini, saya akan memfokuskan pada 5 fokus pembahasan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan identifikasi diri. Kemudian, pembahasan yang kedua berkaitan tentang hasil refleksi dari mata kuliah. Kemudian, untuk pembahasan yang ketiga yaitu tentang desain inovasi pembelajaran. Dan pembahasan yang keempat berkaitan tentang rencana tindak lanjut. Dan yang terakhir, pembahasan yang kelima yaitu tentang paradigma makna guru. Menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan tentang identifikasi diri. Pada identifikasi diri ini, saya mencoba untuk menggali dan menemukan satu visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya juga menggali visi pribadi saya sebagai calon guru. Kemudian, yang terakhir adalah saya juga menggali hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi pribadi saya. Selanjutnya, untuk visi. Di sini ada 2 visi pribadi yang akan saya gali. Yang pertama yaitu visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan pendidikan yang berkualitas serta ikut terlibat langsung dalam mendidik dan menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, visi pribadi saya sebagai calon guru profesional nantinya. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru profesional yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan berpihak kepada peserta didik, serta diimbangi dengan penyediaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik nantinya. Selanjutnya, berkaitan tentang misi. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru atau saya pribadi untuk dapat mewujudkan visi tersebut. Yang pertama adalah mengembangkan kepribadian yang baik, seperti misalnya menjalankan tuntunan agama, bersikap sesuai norma yang berlaku, serta mendapat meningkatkan keterampilan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif untuk peserta didik. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi sosial dan komitmen terhadap masyarakat, yaitu sebagai seorang guru, meski harus dapat berinteraksi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi diri, seperti halnya dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua adalah tentang refleksi pengalaman belajar. Refleksi pengalaman belajar ini saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan selama kurang lebih 1 tahun, di mana dalam perkuliahan tersebut saya mendapatkan berbagai ilmu yang sangat bermakna dan juga pengetahuan baru. Terdapat 11 mata kuliah yang diajarkan dalam perkuliahan PPG ini. Yang pertama yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga,
pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang keempat, prinsip pengajaran dan asesmen 1. Yang kelima, inovasi kejuruan. Yang keenam, praktik pengalaman lapangan 1. Yang ketujuh, pembelajaran sosial emosional. Yang kedelapan, prinsip pengajaran dan asesmen 2. Yang kesembilan, pendidikan kewirausahaan. Kesepuluh, praktik pengalaman lapangan 2. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu proyek kepemimpinan. Dari berbagai mata kuliah tersebut, saya mengambil satu mata kuliah yang menjadi bentuk refleksi pengalaman belajar yang bermakna bagi saya, yaitu pada mata kuliah PPL 2. Alasan saya memilih mata kuliah PPL 2 ini karena saya melalui mata kuliah PPL 2 ini mendapatkan pengalaman nyata dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, berinteraksi langsung dengan peserta didik, guru pamong, serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Pengalaman ini menjadi cermin yang otentik untuk mengevaluasi sejauh mana kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian telah berkembang dan dapat diterapkan secara efektif. Refleksi dari praktik ini sangat penting, karena memungkinkan saya sebagai calon guru untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri saya, mengatasi berbagai tantangan di lapangan, serta merancang langkah-langkah perbaikan dalam proses pembelajaran ke depan. Dengan demikian, refleksi atas PPL 2 ini tidak hanya memperkaya pemahaman terhadap profesi guru, tetapi juga memperkuat kesiapan dan kelayakan calon guru dalam memperoleh sertifikasi sebagai pendidik yang profesional. Selanjutnya, berkaitan tentang isi atau topik dari mata kuliah PPL 2 yang dijadikan sebagai refleksi pengalaman belajar. Saya mencoba untuk mereview ulang terkait tentang topik-topik yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu orientasi. Pada tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan PPL 2 yang bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa pada lingkungan sekolah tempat praktik dilakukan. Fokus kegiatan ini yaitu meliputi mengenal visi misi, struktur organisasi, dan budaya sekolah, kemudian memahami kebijakan sekolah, tata tertib, dan program-program unggulan yang ada di sekolah, kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial sekolah, dan mengobservasi suasana pembelajaran secara umum yang ada di sekolah. Adapun tujuan orientasi ini adalah untuk membekali kami sebagai mahasiswa dengan pemahaman awal mengenal konteks tempat mereka akan melaksanakan praktik pembelajaran. Yang kedua yaitu observasi. Pada tahap observasi ini, mahasiswa melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru pamong di kelas. Hal-hal yang diamati yaitu berupa strategi dan metode mengajar yang dilakukan oleh guru pamong, kemudian cara guru pamong mengelola kelas tersebut, interaksi antara guru dan peserta didik, kemudian pola penilaian dan asesmen yang dilakukan oleh guru pamong di kelas. Adapun tujuan pada tahap observasi ini adalah untuk memberikan pengalaman awal dalam mengamati praktik mengajar dan sebagai bahan perbandingan untuk menyusun rencana pembelajaran mandiri nantinya. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu ada tahap praktik terbimbing. Di tahap ini, mahasiswa mulai mengajar di kelas tetapi masih dalam pendampingan atau pengawasan dari guru pamong ataupun dosen pembimbing. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menyusun perangkat ajar atau yang sekarang disebut dengan modul. Kemudian yang kedua, mengajar sesuai jadwal yang disepakati dengan bimbingan dan supervisi. Kemudian yang ketiga, menerima umpan balik dari guru pamong dan melakukan perbaikan. Tujuan dari tahap ketiga yaitu tahap praktik terbimbing ini adalah untuk melatih kemampuan mengajar dengan arahan dan masukan yang konstruktif untuk membentuk keterampilan pedagogis yang baik. Tahap yang keempat atau topik yang keempat yaitu praktik mandiri. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran secara penuh dan mandiri di kelas. Artinya, semua proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap ini tanpa pendampingan langsung meskipun tetap dalam pemantauan.
Mahasiswa bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta melakukan refleksi mandiri dan menyusun laporan praktik. Untuk tujuan dari praktik pembelajaran mandiri ini adalah menguji kemandirian dan kesiapan mahasiswa sebagai calon guru profesional. Kemudian tahap yang kelima, yaitu kegiatan mengajar. Selain mengajar, mahasiswa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah lainnya, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan administrasi pendidikan, kegiatan keagamaan, atau kebudayaan di sekolah, pelayanan terhadap siswa di luar jam pelajaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengalaman utuh sebagai guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga terlibat dalam ekosistem sekolah secara menyeluruh. Selanjutnya, yaitu refleksi pengalaman belajar yang paling bermakna. Pada tahap ini, saya memilih tahap yang keempat, yaitu praktik pembelajaran mandiri. Pada praktik pembelajaran mandiri ini, saya berkesempatan berhadapan langsung dengan peserta didik tanpa pendampingan langsung dari guru pamong. Hal ini menjadi momentum paling penting bagi saya untuk benar-benar memahami karakteristik peserta didik secara lebih mendalam, baik dari segi gaya belajar, kemampuan akademik, maupun kondisi sosial emosional mereka. Pengalaman ini menantang saya untuk lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan belajar setiap individu di kelas. Saya juga belajar untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung, seperti kurangnya partisipasi aktif peserta didik, perbedaan tingkat pemahaman, hingga dinamika perilaku siswa yang sangat beragam. Oleh karena itu, saya mencoba untuk merancang pembelajaran dengan lebih kontekstual, yaitu menyesuaikan materi, metode, dan media pembelajaran agar relevan dan menarik bagi peserta didik. Saya menyusun kegiatan belajar yang bervariasi dan melibatkan peserta didik secara aktif, sehingga mereka merasa terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Melalui praktik mandiri ini, saya merasa semakin percaya diri dan terlatih dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara menyeluruh, sekaligus menumbuhkan refleksi diri sebagai calon guru yang profesional dan adaptif. Selanjutnya adalah desain inovasi. Desain inovasi yang saya buat pada praktik mandiri ini yang pertama adalah modul ajar. Modul ajar pada fase F kelas 11 jurusan Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dengan materi penanganan bahan hasil pertanian menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model problem-based learning ini melibatkan keaktifan peserta didik untuk dapat berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pada jenjang SMK, khususnya di jurusan Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga harus memiliki keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang sedemikian rupa agar mendorong peserta didik aktif, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan permasalahan nyata di bidang pengolahan hasil pertanian. Salah satu pendekatan yang sesuai untuk tujuan ini yaitu metode pembelajaran problem-based learning. Mengapa harus menggunakan metode ini? Karena model problem-based learning ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam melatih peserta didik untuk menganalisis masalah nyata yang berhubungan dengan produk hasil pertanian seperti penanganan pasca panen, kontaminasi bahan, dan kerusakan saat penyimpanan serta proses penggudangan. Kemudian, mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif di mana peserta didik terlibat langsung dalam pencarian solusi dan penyusunan strategi. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan kemandirian belajar dan rasa tanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok masing-masing. Kemudian menjadikan pembelajaran lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Maka, dengan modul ajar berbasis PBL ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi
mengerti masalah dan menentukan penyebab utama dari kegagalan penanganan bahan, kemudian terampil dalam menyusun solusi yang berbasis sains dan praktik di lapangan, terbiasa berpikir secara sistematis dan membuat keputusan berdasarkan data, dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja dengan bekal keterampilan dan sikap yang profesional. Melalui integrasi problem-based learning dalam materi penanganan bahan hasil pertanian, kita tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sebagai tenaga kerja masa depan di bidang agroindustri. Pembelajaran tidak lagi hanya di ruang kelas, tetapi menjadi pengalaman bermakna yang membawa siswa lebih dekat dengan realitas lapangan. Berikut ini merupakan kode QR untuk mengakses modul ajar yang telah saya susun pada praktik mandiri di SMK Negeri 1 Mojosongo pada kelas 11 jurusan Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Selanjutnya, desain inovasi yang kedua yaitu media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan adalah pembuatan infografis atau poster menggunakan Canva. Dalam proses pembelajaran abad ke-21, guru dituntut untuk menggunakan media yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan relevan dengan dunia digital yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Media visual seperti infografis ataupun poster terbukti mampu meningkatkan pemahaman karena menggabungkan teks, gambar, warna, dan icon yang mudah dicerna. Saya memilih Canva sebagai platform utama dalam pembuatan media pembelajaran karena yang pertama, Canva adalah aplikasi yang user-friendly dan dapat diakses secara gratis oleh peserta didik maupun guru. Kemudian, pada Canva menyediakan berbagai template edukatif yang siap digunakan dan mudah disesuaikan. Canva juga memfasilitasi kreativitas peserta didik dalam menuangkan informasi ke dalam bentuk visual. Dan yang terakhir, dapat diakses melalui laptop ataupun smartphone dan memudahkan integrasi pembelajaran digital. Dalam pembelajaran menggunakan Canva ini, ada beberapa manfaat yang saya dan peserta didik rasakan, seperti pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, kemudian peserta didik juga lebih aktif dan kreatif, informasi yang didapat juga lebih mudah dipahami dan diingat, kemudian media yang dihasilkan bisa digunakan ulang sebagai alat bantu belajar visual, serta yang terakhir yaitu mendorong peserta didik untuk memiliki keterampilan desain komunikasi visual. Penggunaan infografis atau poster dengan Canva bukan hanya mendukung pencapaian kompetensi akademik, tapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan digital yang sangat relevan di dunia kerja saat ini. Media pembelajaran yang menarik menjadikan proses belajar lebih hidup dan bermakna. Kemudian, berkaitan dengan artefak atau bukti pengalaman dari refleksi yang sudah saya lakukan, yaitu berupa dokumentasi yang saya ambil ketika praktik pembelajaran mandiri pada mata kuliah PPL 2 di kelas 11 Agri Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di SMK Negeri 1 Mojosongo. Baik, selanjutnya terkait tentang rencana tindak lanjut, yaitu berdasarkan pada desain inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan, maka saya akan yang pertama mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri dalam bidang pendidikan. Sebagai calon guru yang profesional, saya menyadari pentingnya untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, baik dalam aspek pedagogik, profesional, maupun sosial, melalui kegiatan praktik, pelatihan, literasi, dan diskusi dengan guru pamong serta rekan sejawat. Saya memperluas wawasan tentang strategi pembelajaran yang efektif, penilaian yang autentik, serta pendekatan yang berpusat pada peserta didik
Pengembangan ini menjadi fondasi penting untuk menjalankan peran saya sebagai pendidik yang terus belajar. Rencana tindak lanjut yang kedua yaitu memahami kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, gaya belajar, dan keunikan masing-masing. Melalui interaksi langsung di kelas, saya belajar untuk mengenali kebutuhan individual mereka, baik secara kognitif maupun emosional. Pemahaman ini sangat membantu dalam menyusun strategi pembelajaran yang berbeda-beda, agar semua peserta didik dapat merasa dihargai dan didukung dalam proses belajarnya. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermakna. Lingkungan belajar yang kondusif sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Saya berusaha untuk membangun suasana kelas yang inklusif, penuh empati, dan mendukung kolaborasi antar peserta didik. Saya mendorong peserta didik untuk berani bertanya, berpendapat, dan mencoba tanpa takut salah. Hal ini saya lakukan agar mereka merasa nyaman secara psikologis dan mampu belajar dengan lebih bermakna. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut yang keempat, yaitu siap mempelajari teknologi terbaru dan menerapkannya dalam pembelajaran. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dari profesionalisme guru. Saya terbuka untuk mempelajari berbagai platform dan aplikasi pembelajaran yang dapat membantu proses belajar mengajar di kelas, seperti penggunaan media interaktif, LMS, kuis digital, dan alat evaluasi berbasis teknologi. Penerapan teknologi ini saya gunakan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan. Rencana tindak lanjut yang terakhir adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Refleksi merupakan bagian penting dari praktik profesional seorang guru. Setelah melaksanakan pembelajaran, saya selalu melakukan evaluasi terhadap proses dan hasilnya. Melalui refleksi ini, saya dapat mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Dengan cara ini, saya membentuk sikap pembelajar sepanjang hayat yang terus meningkatkan mutu pembelajaran dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir atau yang kelima, adalah paradigma baru terhadap makna guru. Yang pertama, guru dapat terus belajar dan mengembangkan diri secara profesional. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, guru dituntut untuk menjadi pembelajar sejati. Proses belajar tidak berhenti ketika guru telah selesai kuliah atau mengikuti pelatihan. Justru, setelah memasuki dunia nyata pendidikan, guru harus terus memperbaharui pengetahuan, mengasah keterampilan, dan memperdalam wawasan, baik melalui pelatihan, komunitas belajar, maupun refleksi mandiri. Profesionalisme guru terwujud ketika ia menyadari bahwa belajar adalah bagian dari tugasnya sebagai pendidik sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator bukan sekedar penyampai informasi. Peran guru telah bergeser dari sekedar sumber informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Di era digital, informasi bisa diakses dengan mudah oleh peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu berperan sebagai pendamping yang membimbing siswa untuk menemukan informasi secara mandiri, mengolahnya secara kritis, dan menghubungkannya dengan pengalaman nyata. Guru yang efektif adalah guru yang mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses belajarnya. Yang ketiga, guru harus memiliki kreativitas dalam mengembangkan pembelajaran. Setiap kelas memiliki dinamika yang berbeda dan unik. Tantangan dalam pembelajaran membutuhkan solusi yang kreatif dan inovatif. Guru harus mampu menemukan cara-cara baru dalam menyampaikan materi, merancang aktivitas yang menarik, dan mengubah pembelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kreativitas guru
tercermin dalam kemampuannya dalam menyesuaikan metode, media, dan pendekatan pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, paradigma baru terhadap makna guru yang keempat yaitu guru memahami karakteristik dan sosial emosional peserta didik. Setiap peserta didik datang ke kelas dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebelum mengajar secara efektif, guru harus mampu memahami siapa yang diajarnya. Ini mencakup mengenali gaya belajar, minat, kemampuan, dan juga kondisi sosial emosional peserta didik. Guru yang memahami aspek-aspek ini akan lebih mudah membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, menciptakan pembelajaran yang responsif, dan membantu peserta didik berkembang secara utuh bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara emosional dan sosial. Yang kelima, guru harus bisa menguasai berbagai metode dan teknik mengajar. Penguasaan terhadap berbagai metode dan teknik pembelajaran sangat penting untuk menghadirkan proses belajar yang variatif dan adaptif. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua situasi, sehingga guru harus fleksibel dan memilih serta mengkombinasikan strategi mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Mulai dari diskusi, eksperimen, pembelajaran berbasis proyek, hingga teknologi digital. Semua harus dikuasai dan digunakan secara tepat guna. Dan yang terakhir adalah guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Lingkungan belajar yang positif adalah tempat di mana setiap peserta didik merasa aman, merasa bisa diterima, dan didukung. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan ruang kelas yang inklusif, tanpa diskriminasi, serta mendorong toleransi dan kerjasama yang baik. Dalam lingkungan seperti ini, peserta didik merasa dihargai, memiliki kepercayaan diri untuk belajar, dan tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Pendidikan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal suasana yang mendorong pertumbuhan karakter peserta didik. Demikian pemaparan seminar PPG berkaitan dengan refleksi pengalaman belajar dan desain inovasi pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan selama perkuliahan PPG Prajabatan ini, sehingga saya dapat menemukan pandangan baru yang sangat berguna untuk masa depan menjadi guru yang profesional. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.